dia harus bersaing dengan orang-orang yang sudah mempunyai cara berpikir, cara bermain secara sistem, secara terorganize, secara terstruktur. Di Eropa misalnya seperti Ole kan, kan susah dia untuk menyaingi seorang Ole. Ya sebenarnya ini kan pembuktian buat Coach Nova ya, bahwa sekarang Coach Nova ini memberikan dampak positif buat pelatih yang ada di Indonesia. Betul. Bahwa kita ini layak loh memegang tim nasional, walaupun itu usia 17. Jadi kalau dari coach sendiri tuh soal timnas senior nih di ronde 3 nih bisa nggak nih? Kalau saya bisa. Lolos langsung atau ronde keempat? Kalau lolos langsung berat. Nggak, maksudnya lolos ke Piala Dunianya? Ada peluang. Ada peluang. Oke. Hello guys, welcome back again to podcast Beyond the Game. And finally kita ada visualnya. Dan sekarang kita juga nggak main-main karena kita udah pernah janji di Spotify kalau kita tuh bakalan tampil di visual di YouTube ya kan. Kita tuh nggak pernah bohong lah kalau misalnya buat Fibers ya. Buat Fibers mah kita nggak pernah bohong. Bahkan kita juga nggak pernah bohong kalau mau ngundang beberapa tokoh-tokoh penting di sepak bola Indonesia, terutama di samping saya sekarang ini udah ada salah satu mantan pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Neil Maizar. Gimana Coach? Respect Coach. Kabar gimana Coach? Kabar gimana, baik? Kabar alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana kabar saya nih? Gua alhamdulillah sekarang hari yang baik lah. Apalagi kita ketemu tokoh sosok nasional yang gua kagumin dari dulu. Saya jujur Coach, saya dulu waktu saya kecil saya nontonin Coach. Oh ya? Zaman-zaman di Antv DSL gitu, Coach. Dulu apalagi langsung ya? Iya, apalagi saya juga fans tim nasional juga. Jadi saya cukup tahu lah gimana Coach Neil Maizar dulu waktu di AFF kayak gimana sama timnas gitu Coach. Siap. Jadi sekarang kesibukannya apa Coach? Ya sekarang saya berkumpul sama keluarga dulu sambil menunggu kemana saya berlabuh. Ada 1-2 tim udah komunikasi tapi ya masih dalam cerita-cerita aja. Ya, tapi kalau sudah send kontak tuh beda kan. Nah, jadi saya tunggu aja. Dan kebetulan kita lagi bawa keluarga di Jakarta dan kita stay mungkin lebih kurang 1 minggu atau 2 minggu. Nanti kita pulang ke Padang. Oke, berarti terakhir tuh di PSMS musim lalu ya Coach? Oh ya, PSMS musim lalu. Itu berarti finish di playoff degradasi ya Coach? Hampir ya Coach? Iya, di playoff degradasi. Oh, jadi ada fun fact juga Dok. Jadi Coach Neil Maizar ini kita tahu lah sekarang di Liga 1 ada klub yang fenomenal, Dewa United ya. Iya. Jadi itu cikal bakal dari awal mula Dewa United itu adalah Coach Neil yang bawa promosi ya Coach. Bukan. Ke Liga 1 ya Coach. Yang membuat promosi itu Coach Kashartadi. Oh, Coach Kashartadi. Tapi ketika dia masuk di Liga 1 karena Coach Kashartadi nggak punya pro lisensi. Jadi saya diambil menjadi pelatih pertama untuk Liga 1 Dewa United. Dia pindah ke Jogja ya kalau nggak salah ya? Gitu. Nah, Dewa United masih di Gading Serpong. Oh bukan, maksudnya Coach Kasar tadi. Oh, Kasar tadi hari itu pindah ke Jogja. Iya, pindah ke Jogja. Gitu. Jadi kalau misalnya sama Coach Neil Maizar nih kita nggak mungkin lah guys kalau misalnya kita nggak bahas timnas. Pasti harus bahas timnas gitu kan. Tapi yang tadi kita bilang di awal, saya mau ngobrolnya tentang fenomena-fenomena yang lagi ada sekarang nih Coach. Kalau di sepak bola Indonesia dan timnas khususnya ya, sekarang ada yang lagi diperdebatkan itu lumayan diperdebatkan yaitu adalah fenomena naturalisasi Coach. Nah, kalau yang saya lihat zaman Coach dulu kan ibaratnya Coach itu kan era awal-awal, termasuk awal lah ya, termasuk era awal-awal program naturalisasi ini dimuncul gitu. Kayak zaman Coach tuh 2012 itu ada Johnny Van Beukering, ada Rafael Maitimo, dan Tony Kusel. Dari 3 ini yang saya lihat nih yang eksis di Liga dan maksudnya di ex-pemain pro lah, itu yang saya cuma Maitimo Coach. Iya, Maitimo. Nah itu pandangan Coach melihat itu seperti apa dan kalau dibandingkan dengan sekarang Coach yang kita lihat juga naturalisasi lagi gila-gila ini PET nih sama PSSI dan kita berhasil lolos round 3 juga gara-gara mereka. Nah itu menurut Coach sebagai pandangan dari seorang Coach itu gimana Coach? Iya kalau dulu naturalisasinya kan mendadak aja. Karena memang kebutuhan waktu kita mau Piala AFF di Malaysia 2012 sekitar bulan November sampai Desember itu pemain tim nasional ini memang nggak cukup untuk kesana. Jadi beberapa diusahakan oleh federasi untuk mengambil pemain, akhirnya datang 3, Tony, Kusel, Maitimo sama Van Beukering. Jadi mungkin itu tiga aja. Tapi
memang kemampuan mereka tidak seperti yang kita harapkan terlalu tinggi, gitu loh. Tidak terlalu mengangkat tim ini. Sehingga ketika kita main di Malaysia itu karena situasi, karena kan mereka kumpul nggak salah waktu itu 2 minggu aja sebelum berangkat. Iya. 2 minggu sebelum berangkat dia. Oh, persiapan berarti mepet banget. Mepet Mepet banget, memang kena itu tambahan. Kalau nggak ada dia mungkin pemain kita sekitar 17 atau 18. Oh enggak full berarti enggak full squad ya. nggak full. Iya. Jadi menambah juga ada jadi lengkap kita 22 kalau nggak salah waktu itu. Memang situasi nggak bagus waktu itu. Nggak perlu contoh ya. Iya, oke. Jadi itu kendalanya. Jadi ketika dia main, ketika kita pertama melawan Laos kalau nggak salah saya, kita 2-2, mereka cuma main setengah-setengah aja. 2-2 tuh yang heading Maitimo tuh. Heading Maitimo sama golnya Pendemopu. Gol oke, iya. Waktu itu kita main lawan Singapura. Mereka juga nggak full juga main. Oke, Singapura tuh imbang ya, coach. Menang 1-0. Oh, 1-0 itu yang golnya Andik. sorry, itu yang Andik yang itu ya, oke. Yang crossing apa namanya yang free kick jauh itu. Free kick jauh itu. Nah, jadi kalau dibandingkan sekarang, memang ini sudah direncanakan kan, sudah didesain, kebutuhan pemain itu sudah jelas. Nggak buru-buru. Ya, nggak buru-buru. Misalnya seperti contoh lah, seperti si si Joy Pelepesi kemarin. Itu kan diambil berdasarkan kebutuhan tim. Betul, betul banget. Ketika kita tidak mempunyai destroyer, depend untuk bertahan yang nggak ada, PSSI mencari pemain-pemain yang dibutuhkan di tim. Betul. Nah, itu yang bagus. Sehingga ketika ditampilkan kelihatan fungsi dia dan kita nggak sia-sia mengambil dia. Iya. Karena kontribusinya cukup bagus. Harusnya begitu. Jadi mengambil pemain yang naturalisasi sesuai dengan atau diaspora sekarang namanya, memang sesuai kebutuhan dan itu tidak dilarang. Selagi memang itu boleh sama FIFA mengizinkan. Betul. Nah, itu. Jadi kalau saya pikir fenomena sekarang ya kita syukuri aja. Iya. Dan juga itu kan mentransfer knowledge dari pemain yang ada di diaspora ke pemain yang ada di Indonesia. Iya. Ya, imbasnya seperti bagaimana Marcelino bisa bermain dengan orang yang di high level, kemampuan dia keluar, kompetensi dia keluar, ya. Karena pemain yang di samping kanan, samping ke depan belakang itu lebih daripada dia, jadi dia bisa munculkan. Oh, berarti aku mau nanya kayak zaman coach itu kan sebenarnya coach bisa aja coach ngambil Gonzales waktu itu coach. Nah itu di waktu itu kenapa coach nggak ambil Gonzales? Apa emang dari federasi itu ada gimana coach? Saya nggak mau cerita lah. Oke. Itu memang kalau diceritakan kan berarti luka lama terkoyak kembali. Oke. Jadi penting kita hari ini aja kita bercerita itu histori. Kita sekarang ada naturalisasi, ada diaspora, dan hasilnya cukup bagus. Kita bisa mengalahkan Bahrain kemarin 1-0, ya. Kita bisa mengalahkan Arab Saudi 2-0. Iya. Itu luar biasa. Jadi kita punya nilai sekarang 9. Mudah-mudahan besok kita melawan Cina kita menang. Amin. Dan kita bisa masuk ke round keempat. Kalau boleh nanya coach, soal tadi tuh 3 pemain naturalisasi coach itu tadi, ada nggak sih mungkin ada momen yang paling coach inget ya tentang Van Beekering, Tony Kusel sama Rafael Maitimo gitu? Dan cara coach pendekatan dengan mereka tuh seperti apa waktu selama kampanye itu? Soalnya kan tadi coach cerita 2 minggu nih mepet banget gitu kan. Berarti kan gimana caranya nih buat bisa menyatukan tim gitu kan. Apalagi kan ya kita kaget tadi waktu 2 sama bisa nyetak gol tuh Rafael Maitimo. Apa ada instruksi khusus kah atau seperti apa gitu? Karena kan yang kita tahu ya ada beberapa kasus bahasa itu penting kan gitu. Ya, dulu kan Maitimo sama teman-teman Tony sama Pen kan, yang menjembatani kan ada si Ivan Mahdin. Oh ya. Jadi mungkin saya bicara ngumpulin teman-teman yang asing itu, nanti saya bicara bahasa Inggris juga semampu saya yang bisa, saya pikir bisa lah kan bahasa Inggris. Dan mungkin karena bahasa Belanda lebih bagus si Ivan Mahdin, jadi bisa dikumpulin. Saya bisa diskusi apa yang kita mau lakukan untuk pertandingan besok, untuk pertandingan hari ini apa yang harus saya lakukan. Biasanya saya panggil. Saya panggil Ivan, saya panggil Maitimo, saya panggil Tony, saya panggil Beekering. Terus saya diskusikan bahwa sepak bola di Piala AFF ini kita maunya begini. Taktik kita seperti gini, strategi kita seperti ini, cara main kita seperti ini. Tapi berempat dulu.
Karena untuk secara umum kan di lapangan kita sudah aplikasikan bentuk latihan seperti apa, game plan kita menghadapi Laos, menghadapi Singapura, menghadapi Malaysia seperti apa. Jadi, tapi sebenarnya yang berkesan itu adalah karena Maetimo dia sebelumnya udah main di Indonesia, jadi lebih tahu situasi Indonesia dan lebih mudah dia mentransfer apa yang diinginkan oleh tim pelatih ke teman-temannya. Lebih fasih lah. Pasif dia gitu. Di Tony sudah cepat ngerti. Udah diinformasikan dulu situasi seperti apa. Oke. Tapi gini coach, kan sekarang ini kan kemarin sempat rame berita kan ada masalah katanya gara-gara ruang ganti coach. Nah itu sebenarnya sebagai mantan pelatih kepala dan pelaku langsung di sepak bola coach, itu sepenting apa sih coach bikin suasana di ruang ganti itu jadi lebih supaya semangatnya lebih termotivasi atau apa gitu coach? Sebenarnya ruang ganti itu kan fungsinya adalah bagaimana aplikasi. Jadi cara bermain kita ini bisa kita berikan ke pemain sehingga diaplikasikan di lapangan. Itu di awal pertandingan, nanti di babak kedua. Kalau misal di babak di awal pertandingan kita nggak punya waktu banyak. Mungkin itu hanya sebagai motivasi aja. Kamu main begini, kita melawan Singapura begini, kamu harus main begini, motivasi, jangan takut, fight Indonesia gitu. Tapi di babak kedua ada beberapa taktikal strategi yang kita berikan ke pemain, kita evaluasi kesalahan itu memang perlu. Artinya memang secara taktikal strategi memang ada perubahan, kita bilangi. Bagaimana kita memberikan contoh ke pemain, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini, kamu harus begini. Habis itu motivasi. Tapi biasanya sih banyak motivasi, tidak ada terlalu banyak taktis gitu. Karena ini kan hanya waktu butuh 5 sampai 10 menit. Karena waktu 15 menit itu keluar dari lapangan masuk ke gawang, ke locker room sampai ke lapangan. Jadi perjalanan aja 5 menit. Jadi mungkin kita punya waktu antara 1 sampai 7 menit atau 8 menit. Ini nggak ada waktu untuk mau secara taktikal kita rubah, nggak bisa. Cuma memberikan motivasi, kamu harus begini, bisa. Berarti sebagai pelatih tuh hal-hal di luar teknis itu penting ya coach ya? Iya penting, itu kan yang penting. Iya. Bagaimana menggairahkan pemain, meyakinkan pemain bahwa kita ini hebat loh. Kalau kita dalam kekalahan, kita kejar. Tapi kalau kita menang, bagaimana menjaga ritme hati mereka itu? Jangan loh, kita menang. Jangan sampai kalah. Di samping bagaimana merubah bertahannya begini, menyerangnya begini, ada harus begini. Itu namanya ruang ganti. Saya juga pernah dengar coach ada kasus Robert Rene Albert, pelatihnya PSM dulu. Dia ini punya ritual khusus untuk salah satu mainnya yang temperamen Ferdinand Sinaga coach. Jadi si Robert ini kalau nggak salah saya dengar tuh dia caranya tuh kan Ferdinand ini kalau gacor tuh kalau panas emosi dia coach. Nah itu coach ada nggak sih kayak ada pemain pemain nggak sih coach yang kayak gitu coach yang coach Neil pernah handle coach? Iya kan kita kan ada kunci-kunci pemain yang bisa memberikan atmosfer ke pemain di lapangan itu beda. Betul. Ya mungkin 1-2. Jadi cara menghandle pemain kan tidak semuanya sama. Iya benar. Ini harus pelan motivasinya, ini harus kuat, kita harus ketemukan jangan kamu kalah gitu loh. Kita bisa menang gitu. Ada pemain kunci yang memang di dalam lapangan dia yang berbicara terlalu banyak, terutama kapten kan. Kapten ini kan mewakili kita sebagai pelatih di lapangan. Dia menjabarkan taktik kita ke lapangan. Ayo kita menang, harus menang, jangan kalah gitu. Ini yang harus kita bicarakan karena kapten itu penting. Dia yang menghandle kita di lapangan, dia yang bicara dengan pemain. Kalau kita kalah bagaimana, kalau kita menang. Itu yang penting. Jadi kita udah tahu nih karakter pemain A seperti biasa, B seperti biasa. Contohnya Ferdinand seperti apa, contohnya si Andik seperti apa, Justin seperti apa, Tom Hai seperti apa. Pasti orang kan tahu. Apalagi Patrick yang punya experience pasti tahu lah karakter pemain. Iya. Tapi kalau misalnya kita lagi sama Coach Neil gini, kita juga mau bahas tentang perkembangan liganya nih coach, liganya nih. Boleh. Karena kan Coach Neil kan lumayan lama di tanah kelahiran ya coach di Semen Padang ya. Jadi Liga Indonesia dari dulu sampai sekarang kan
ibaratnya gapnya udah lumayan jauh nih coach. Ya. Dari segi fasilitas mungkin, dari segi Peraturan juga. lebih ketat sekarang ya. Iya. Lebih ketat dan ya menurut gua sih agak sedikit ada yang tidak fair lah dengan regulasi yang mau direncanakan PSSI gini. Nah, yang mau saya tanyakan coach, perbedaannya yang signifikan itu apa coach? Dari zaman dulu sampai sekarang nih, dari segi apapun. Federasinya lah atau PT LIB-nya atau gimana? Yang membedakan yang membedakan menurut saya cuma di aturan aja ya. Aturan itu kadang-kadang berubah-ubah gitu. Ya. Contohnya di asing, dulu hanya 3, habis itu ada 4, sekarang ada 8. Habis itu dulu tidak ada, kita harus memakai pemain anak muda, usia harus dimainkan. Sekarang kan harus main. Iya. Harus main di 40 menit, harus main 90 menit. Iya. Nah, tapi itu terus regulasi sekarang juga sudah lebih ketat lagi kan. Iya. Harus mempunyai pelatih harus APO kalau Liga 1, Liga 2 harus punya A. Kabarnya Liga 2 mau ada VAR itu benar. Saya nggak tahu. Dulu kan tidak ada VAR, kini ada VAR kan gitu. Kalau ada sih ya. Tapi secara umum kan peningkatan kan signifikannya sudah bagus. Jauh ya. Jauh lebih bagus dan kualitas dari wasit juga udah berubah. Nah, kualitas dari penyelenggara pertandingan juga berubah. Dan yang terpenting lapangan juga udah berubah. Dulu lapangan ada yang bagus. Dulu nggak ada yang bagus coach. Tahun 90 lapangan tidak seperti sekarang. Ya, sekarang kalau kita main di Solo bagus. Kalau kita main di Surabaya bagus. Kalau main di Sleman juga bagus. Main di GBK juga bagus. Dewa misalnya sekarang kita main baru ya. Pakansari, apalagi sekarang Dewa punya di lapangan Banten. Kan? Itu memang bagus. Jadi semuanya sudah bisa bermain seperti main kayak di Eropa. Lapangannya bagus. Karena emang lapangan bagus tuh membantu tim juga ya. Sangat membantu. Karena kalau lapang bagus, pemain nyaman, dia bisa mengeluarkan seluruh kemampuan sesuai dengan kompetisi dia, passingnya udah mulai berkualitas ya. Biasanya kalau lapangan bagus, passingnya kan ya oke lah, tapi naik itu loh. Tidak bisa dikontrol dengan bagus. Kalau masalah kesempatan pemain gimana nih coach? Soalnya kan sekarang ibaratnya udah 8 ya pemain asingnya, mau 8 kan. Ditambah lagi sekarang dari kiper aja udah mulai asing coach. Nah itu maksudnya dari segi pemain gimana caranya bisa bersaing di liga? Kan otomatis kan timnas maunya, setiap pemain kan maunya timnas coach. Iya itu juga kendala sekarang saya lihat. Tapi itu mungkin bisa dirapatkan sih untuk putaran besok bagaimana pemain asing ini. Kan sekarang ini 8 nih. Iya. 8 tapi yang main kan 6. Yang main 6 ya cadangan 2. Ya otomatis biasanya kalau pelatih sih biasa memakai pemain yang inti-inti aja. Di belakang, di tengah, di depan. Dua center back, pemain gelandang 2, habis itu striker sama second 2, 6 kan? Atau goalkeeper 1. Yang kesempatan untuk lokal itu biasanya sih kanan kiri, kanan flank. Iya. Jadi itu yang banyak. Jadi untuk mencari striker seorang pengganti Bambang Pamungkas itu berat. Kecuali Ramadan kemarin di Solo kan, boleh dia punya kemampuan. Atau Dimas Raja di Persib ada, cuma kemarin cedera lagi. Tapi yang lain mana? Tapi kenapa ya coach kayak striker lokal kita tuh yang di Liga 1 terutama yang kayak Sananta, terus kayak Dimas Derajat di Liga tuh ada lah namanya. Tapi begitu dipanggil timnas tuh kayak ada kayak gimana gitu coach. Kayak kurang se-balance di liga gitu coach. Bukan, sebenarnya kan ketika di tim nasional itu kan pemain itu dari yang baik terbaik dari yang baik. Iya. Ya. Dia harus bersaing dengan orang-orang yang sudah mempunyai cara berpikir, cara bermain secara sistem, secara terorganize, secara terstruktur. Di Eropa misalnya seperti Ole kan, susah dia untuk menyaingi seorang Ole. Strike misalnya kan, Rafael susah juga. Karena cara berpikir Ole itu, sistem pembelajaran berpikirnya udah beda. Cara berpikir bermainnya sudah berubah. Bukannya Ramadan tidak bagus, tapi Ole simple. Clear dan reading bagus, decision makingnya bagus, tekniknya juga bagus. Jadi itu yang membuat mereka itu sedikit ketinggalan, bukan tidak bisa menyamai, bisa. Kalau memang Ramadan dan teman-teman seperti yang lain-lain bisa mengekspor dirinya, kompetensinya dinaikkan lagi. Bisa. Contoh Ricky
Iya. Berarti Series itu bisa. Berarti memang sebenarnya ya regulasi yang tadi mungkin harus sebutin tuh nambah 8 pemain itu sebenarnya juga harusnya bisa memacu pemain-pemain lokal kita buat lebih baik lagi. Harus lah. Harusnya ya. Harus. Berarti kan jangan membuat diri mereka itu Berkecil hati. Kalau misalnya saya nggak bisa main misalnya saya nggak bisa main tim nasional, ya saya tunjukkan di klub. Yap. Sebenarnya Ramadan Sananta itu diambil kalau nggak salah ketika dia bisa gol ke gawang. Iya, benar. Barito itu mas. Betul. Nah, itu kelas itu. Sehingga dia otomatis diambil. Iya. Kan dia masuk striker lokal yang bagus. Cuma kan untuk di level nasional dia punya pesaing orang yang main di Watford. Betul. Nggak mungkin kan Patrick pakai Ramadan Sananta dulu, nggak mungkin, itu logikanya begitu. Iya, maksudnya secara fair kan padahal pelatih timnas Indonesia ya kalau lu bagus di Ya, liga, gua ambil kok gitu. Aman-aman aja kayak Hoki Caraka, terus Sananta, Dimas Derajat demikian gitu. Maksudnya ya fair gitu. Asal bisa kan dia bersaing karena kan ya level di Liga Indonesia mungkin dengan pemain-pemain di timnas itu kan berbeda. Iya. Makanya kalau ya si pemain itu bisa catch up dengan pemain yang di liga bagus, ya contoh kita punya Rizky Ridho. Iya. Dan pada akhirnya pada saat di timnas nasional juga udah langsung tune in gitu. Seperti itu. Sebenarnya kita punya Rizky Ridho sama Messi Hilgers di belakang kan. Iya. Cuman kalau menurut gua kenapa Messi Hilgers itu nggak di sama Jai itu kurang, karena menurut saya sih bukan masa jago-jagoan, Coach. Masa cocok-cocokan kalau di timnas. Itu benar. Kalau di timnas itu. Nah, sekarang kita tag sekarang tanggal berapa, Dok? Kita sekarang tanggal 13 April. 13 April. Kita sekarang lagi euforia tentang tim nasional U17 kita, Coach. Yang untuk mungkin pertama kali ya, Coach, kita ke Piala Dunia U17 atau ketiga kita tiga kali. Dua. Yang satunya itu tuan rumah. Oh. Yang kedua nih. Ini kedua nih. Ini yang kedua. Yang kedua ini ini kita lolos ke Piala Dunia, Coach. Hasil jeripaya sendiri. Iya, tanpa jalur tuan rumah segala macam. Tapi menurut gua sebelum kita bahas under 17, mungkin kita bahas yang seniornya dulu nih. Soalnya kan Piala Dunia juga nih. Tapi kan kita masih di dalam tahap kualifikasi ronde 3. Kalau menurut coach sendiri nih, mungkin pertanyaan yang paling template lah ya. Gimana? Apakah timnas Indonesia sekarang nih ada peluang nggak? Mungkin karena kemarin kita lihat gameplaynya melawan Bahrain tuh, ya kita menang 1-0. Cuman bisa dibilang ya terlalu banyak membuang-buang peluang lah ya. Karena ada banyak peluang di depan gawang ya kurang ini. Cuman secara permainan kita bagus banget gitu. Dan terlebih tadi apalagi yang coach Nilmar juga sampaikan, ya pemain-pemain yang ada di Indonesia sekarang tuh udah saling membantu gitu. Pemain naturalisasinya, diasporanya demikian gitu. Jadi kalau dari coach sendiri tuh soal timnas senior nih di ronde 3 nih bisa nggak nih? Kalau saya bisa. Lolos langsung atau ronde keempat? Kalau lolos langsung berat. Nggak, maksudnya lolos ke Piala Dunianya? Ada peluang. Ada peluang. Ada peluang. Oke. Karena begini, dia harus mengalahkan Cina besok tanggal 5 Juni. Kalau Yes. Iya. itu penting tuh. Itu harus. Kita jangan berpikiran yang lain. Sekarang kita berpikiran, tapi saya pikir Patrick udah ada otaknya di situ. Jadi bagaimana Patrick dengan seluruh coaches dia ya memikirkan bagaimana untuk memenangkan melawan Cina. Nah, setelah lawan Cina kan kita melawan Jepang di kandangnya. Bisa jadi Jepang nanti mungkin nggak lapis 2 ya, Coach. pakai pemain yang pasti. Iya. Mungkin second ya, pemain second player misalnya, pemain kedua. Iya, tapi secondnya juga. Secondnya juga. Iya. Tapi kan peluang kita untuk mendapat poin kan besar. Betul. Harusnya ya seri aja tuh udah kayak menang. Mana tahu kita menang kan? Nggak tahu kita. Betul. Kita kalau menang lawan Jepang berarti tergantung match Australia, Coach. Iya, Australia kalau dia menang satu kali itu udah pasti. Oh iya. Tapi tadi benar kata coach Nilmar, kita harus fokus Cinanya dulu. Cina dulu sih, benar. Kita jangan mikirkan kita anak tangga pertama ini kita harus ludas dulu. Justru finalnya itu, Coach. Iya, itu finalnya. Nggak bisa kita bicara ini ya nggak selesai. Iya. Nah, gitu. Jadi bagaimana ini tanggal 5 Juni ya? 5 Juni ya. Kita melawan Cina itu kita bisa menang. Betul. Ya, dengan seluruh kemampuan dan seluruh kompetensi baik di manajemen, federasinya, seperti pemainnya, pelatihnya berusaha bekerja keras membuat suatu tim yang utuh ya untuk bisa menangkan lawan Cina. Karena waktunya masih punya. Besok kan liga kita masalahnya 26 atau 7 udah selesai Mei. Ya, mereka bisa berkumpul lama gitu. Kalau di ronde keempat sendiri nih, Coach. Di ronde keempat kita berpotensi lawan tim-tim Timur Tengah nih. Iya. Track record kita lagi bagus nih, Coach, lawan Timur Tengah nih. Bahrain kita 2-0. Bahrain kita nggak pernah kalah di grup di ronde 3 lawan Timur Tengah. Nah, lawan di ronde keempat ini ada peluang lawan UEA. Siapa lagi ya? Satu lagi ya.
Qatar ini Iya, Qatar sama satu lagi siapa ya? Ya pokoknya antara itulah. Nah, menurut coach gimana coach? Kalau lawan Timur Tengah nih coach, karena sekarang kita lagi ibaratnya lagi wangi nih. Tapi saya pikir gini ya, kalau memang kita menang lawan Cina besok dan kita masuk ke putaran selanjutnya kan, peluang kita untuk gol ke Piala Dunia kan besar. Iya, ya, betul. besar itu ya. Terus yang kedua, ini lawan-lawan ini kan juga tidak hebat-hebat kali pun. Seperti misalnya kita lawan UEFA misalnya besok, atau kita melawan Qatar, kan juga tidak hebat-hebat kali. Jadi ada peluang, bisa. Karena saya pikir pemain kita ini kan cara berpikirnya kan sudah di high level. Iya. Mereka sudah pernah main di tingkat kompetisi yang memang bagus gitu. Iya, sudah terbiasa. Iya, di Belanda misalnya atau di Italia misalnya kan ya. Bahkan Kevin Dix main di Jerman Conference League-nya ini Eropa kan. Di Borussia Dortmund ya? Enggak, dia di Mönchengladbach. Baru mau gabung Juni nanti. Iya, kan itu kan biasa. Belum lagi Jay kan? Jay di Italia bagus punya banget. cara berpikir yang bagus. Kita nggak ketinggalan dengan negara Arab itu sekarang ini. Jadi kita harus bangga gitu loh. Dan, harus optimis ya. Dan kelebihan tim ini adalah keyakinan. Mereka yakin bisa menang pertandingan. Itu hebat tim ini. Anda lihat bagaimana dia bermain, tenang di belakang, di depan dia tenang juga. Memang ada beberapa peluang yang nggak masuk kan. Tapi ketika bola si Ole dia cetak gol melalui umpan dari Marcelino itu kelas itu. Itu kelas itu momen. Gila itu. Ketika momen dapat dan gol, itulah kualitas dari para pemain. Tapi ketika momen nggak dapat, gol nggak ada, ya itu juga kualitas pemain. Iya. Ya. Iya, berarti di ronde keempat ini benar-benar ini ya coach, benar-benar harus lolosnya tuh harus di situ ya coach. Soalnya kalau ronde kelima itu bisa ronde kelima. Iya. Cuman secara negaranya juga udah aneh-aneh, udah dari Afrika dan dari Oseania. Jadi kayak ini ronde keempat nih harus banget nih di sini nih momennya nih. Ya kuncinya tadi Kuncinya itu lawan Cina itu final. Itu final itu. Nah, kalau Cina nggak menang kita mau cerita apa? Itu home juga kan? Home. Harus. Itu home, wah itu harus. pasti nonton lagi sih gua. Oke coach, balik lagi ke timnas 17 coach. Nah ini Coach Nova nih coach. Iya. Ibaratnya sama-sama pelatih lokal juga, dia di tengah gempuran pelatih-pelatih asing coach. Ya sebenarnya ini kan pembuktian buat Coach Nova ya, bahwa sekarang Coach Nova ini memberikan dampak positif buat seluruh pelatih yang ada di Indonesia. Betul. Bahwa kita ini layak loh memegang tim nasional. Bisa lah ya. Walaupun itu usia 17. Ya. Nah, karena dengan penampilan tim ini walaupun bagaimanapun dengan segala kelebihan dengan segala kekurangan, kita harus hormat juga ke Coach Nova tim Kuces dengan pemain bahwa mereka melalui babak kualifikasi untuk pertama kalinya masuk ke Piala Dunia. Yep. Kalau dulu kan 2017 kita kan tuan rumah. Iya, tuan rumah. Tapi melalui babak kualifikasi Coach Nova dengan tim pelatihnya Iya. bisa mengalahkan Korea Selatan 1-0. Iya. Mengalahkan Yaman 4-1. Yaman 2-0. Afghanistan 2-0. Afghanistan 2-0. Yaman 4-1. Yaman 4-1 benar. Nah, Afghanistan 2-0. Kan ini luar biasa. Otomatis dia masuk ke Piala Dunia. Tapi coach, kalau menurut coach sendiri yang terpenting dalam hal ya turnamen under 17 itu kan sebenarnya pengembangan, apakah setuju atau enggak? Atau trofi mungkin itu kesekian kan, sebenarnya pengembangan pemain itu, benar gak? Iya, ini kan jalur bagaimana anak muda ini mengembangkan kemampuan dia menjadi lebih baik untuk menggantikan pemain senior. Itu yang penting dulu. Oh, itu benar ya. Tapi target juga perlu. Yes. Ya. Nah, ini kan setelah mereka berumur 17 tahun ini nanti dia menjadi masuk ke Piala Dunia. Ya, di November 2025 di Qatar kalau nggak salah ya. Di mana? Di Qatar. Di Qatar ya. Nah, jadi gini, tentu setelah ini, walaupun kita nanti, apakah kita nanti masuk semifinal, atau kita masuk 8 besar, atau masuk seperti apa di Piala Dunia nanti, ini kan aset. Ya, pemain 17 tahun ini aset untuk PSSI. Nah, nanti bagaimana memaintain anak muda ini nanti bisa menggantikan senior, mungkin itu yang penting. Ya, karena secara kualitas tentu perlu ditingkatkan. Cara dia berpikir, decision making dia, reading the game dia, keputusan dia di depan gawang, bagaimana dia bertahan, bagaimana dia menyerang, kan belum sempurna. Yang sempurna pun belum tentu hebat, apalagi yang belum sempurna. Nah, ini yang penting. Ya, kebanggaan, oke lah, bangga. Siapa yang nggak bangga dengan tim nasional kita masuk Piala Dunia? ASEAN loh, kita orang yang mewakili ASEAN. Iya, benar. Thailand aja kalah. Iya, Asia Tenggara kita dulu namanya kalah. Iya. Jadi itu yang kita banggakan. Nah, tentu ini perlu
kolaborasi ya antara PSSI dengan pemegang di klub pemain ini supaya nanti misal dia kembali ke klub dia, bagaimana anak-anak ini tetap Stay on track, performa dia tetap, jangan dia tambah down. Nah, itu yang penting. Tapi ada fun fact coach, jadi ini salah satu yang saya kagumin juga ya Coach Nova ya Coach. Jadi kalau zaman Coach Neil dulu kan sosial media ini belum terlalu gonjang-ganjing kayak sekarang ya. Mana ada malah ya. Mana ada orang punya HP aja. Iya. Sekarang kan kalau sekarang nih kita main menang dipuji, kalah dikaci ke depan. Itu udah hukum alam sekarang lah sepak bola. Nah, sekarang apalagi anak muda Coach Nova megang U17 dan dia ada satu aturan yang ketat banget yaitu para pemainnya tuh nggak boleh sekalipun buka HP, buka sosial media lah selama event. Itu sebenarnya sengaruh apa sih Coach untuk seorang pemain tuh buka sosmed, mentalnya tuh apalagi masih muda nih Coach. Kalau diagung-agungin kan kayak gimana gitu Coach? Kalau saya setuju. Setuju Coach. Karena kalau pemain dia buka media sosial, ya buka misalnya HP dia buka itu ketika beritanya bagus. Tapi ketika beritanya bagus, mental dia belum siap. Karena anak muda ini dengan pengaruh komentar orang aja dia nggak siap. Karena mental ya. Karena anak muda ini kan mental belum tough gitu loh. Ya, ketika orang menjelekkan dia udah merasa baper aja. Padahal orang kan biasa-biasa aja. Nah, kalau di senior kan udah normal kan, kita diejek, kita dimarahin. Tapi senior nggak juga tahan, saya lihat juga. Jadi cuma caranya mungkin lebih bisa kan. Ya. Jadi sampai Nova bagus lah, ya ngapain? Karena ketika mereka tidak melihat media sosial, tidak melihat bagaimana komentar orang dengan kemampuan diri dia, mereka nggak fokus di latihan, fokus di pertandingan. Nah, jadi mereka fokus bagaimana memenang pertandingan, bagaimana bermain bagus, bagaimana menjaga diri supaya dia tampil bagus. Itu penting. U17 ini kan lagi masa-masanya, lagi ibaratnya baru mau beranjak dewasa lah Coach. Ya. Dan itu pasti nanti udah apalagi lolos Piala Dunia pasti ada apresiasi yang besar juga dari PSSI segala macam. Nah itu gimana sih Coach cara maintain finansialnya untuk anak-anak muda nih, pemain-pemain muda nih, itu apakah jangan beli ini itu dulu yang mahal-mahal atau gimana Coach? Karena kan sekarang kan pemain tuh value-nya kan tinggi-tinggi Coach. Ya. Itu gimana Coach? Iya, sebenarnya ini tergantung pemain juga ya. Kan pemain ini kalau memang dari kecil karakternya sudah terbentuk, itu dia terpengaruh. Ya. Karena kalau karakternya tak terbentuk, dia akan mudah terpengaruh. Tadi contohnya nanti dia juara nih, dia masuk Piala Dunia nih, nanti dikasih penghargaan oleh PSSI. Nah, ini tentu perlu bimbingan. Betul. Karena kalau dia lepas, itu benar tuh Coach. nanti kacau nanti. Ya, misalnya dapat uang sekian juta atau ratus juta misalnya kan, dia kan megang uang itu kan selama ini mungkin seberapa lah kan. Nah, itu perlu mungkin arahan dan petunjuk. Ya mungkin perlu seorang psikolog ya. Psikolog yang memberikan arahan, petunjuk buat anak itu. Misalkan nanti setelah dia pulang ke Indonesia, dikumpulin dikasih pengarahan, dikasih arahan bagaimana kehidupan sepak bola itu ke depan lebih bagus. Apa-apa yang harus dihindari, apa-apa yang harus diperbaiki. Perlu pembimbingan. Betul. Dia bila dilepas, anak-anak 17 ini nggak boleh dilepas. Betul. Coach Nova itu sudah bagus. Dia sudah mengkontrol pemain. Kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini. Ini semua dimatikan. Itu kan dikontrol. Itu tugas pelatih. Tinggal bagaimana nanti pemain menjalankan. Iya, tinggal pemain menjalankan. Itu kan seleksi alam. Karena pemain tidak boleh pakai apa, dia curi-curi juga ada juga. Pasti. Tapi secara umum kan kita sudah mengikat dia. Dia tidak boleh ngapa-ngapain. Artinya ibarat pintu ini udah dikunci, dia bisa keluar. Gitu. At least mereka tahu lah mana yang benar, mana yang salah ya Coach gitu. Apalagi kan maksudnya ya banyak fenomena terutama di sepak bola Indonesia. Under 16 bagus nih. Tiba-tiba under 23 kok nurun. Nah, itu kan berarti kan itu. Sebagai contohnya waktu zamannya Evan Dimas itu Coach. Iya. Itu sekarang yang nyisa di liga cuman 1-2 bisa dihitung jari lah. Ada beberapa pemain lah. Makanya gitu. Sekarang nih semoga aja tadi Coach bilang kayak harusnya ada yang ngarahin lah, psikolog atau apalah gitu. Ya, itu kan emang salah satu mungkin cara yang emang bisa membuat para pemain bisa dibilang bocil-bocil ini biar bisa lebih teratur dan terarah. Itu harus itu karena mereka tidak boleh dibiarkan. Karena kan perjalanan mereka cukup panjang. Kalau mereka ini kan setelah 17 ini,
Nanti kan ada 20, ada under 23 kan, ada senior. Ada fase-fase perjalanan yang harus dia jalani. Iya betul. Dan itu penuh perjuangan. Iya, Pak. Betul. Ya, nggak semudah yang mereka bayangkan. Dan menjaga itu berat. Kalau nilai dia itu 8 sekarang, bagaimana dia menjaga 8 itu? Iya. Ya, nggak mungkin dia nggak pertahankan. Kalau kondisinya bagus ini, gimana tidak bagus? Tentu latihannya bagus, istirahatnya bagus, ya tidurnya bagus, berpikirnya juga bagus. Nggak boleh dihamburkan semua kehidupannya, gitu. Coach, kalau dari fansnya sendiri atau mungkin dari medianya sendiri tuh perlu dikontrol juga nggak sih? Karena kan dulu kan kayaknya kita ngelihat ya mungkin emang pemain ya kita tahu lah ya. Terkadang diundang ke sana sini gitu kan atau gimana. Ntar ada Atau ke acara dangdut coach biasanya coach. Acara dangdut. Sponsor atau gimana gitu kan. Maksudnya itu ya maksudnya kan tadi pemain juga demikian gitu. Cuman kan terkadang kan dari pihak ketiga dan lain-lain memaksa gitu. Nah itu perlu gak sih itu dari mereka yang sendiri? Iya sebenarnya itu nggak bisa dihindari ya. Iya. Cuma mungkin bagaimana pemain junior ini, ya pemain junior ini seperti Alberto misalnya kan dia kan cetak gol kemarin. Yap. Ya contohnya itu aja. Bagaimana dia ini kan kemarinnya dikenal dia. Iya. Sekarang udah dikenal lah. Ya. Bagaimana keterkenalan dia ini dia tidak mempengaruhi kehidupan dia sepak bola itu penting. Iya. Itu penting. Betul. Artinya dia tetap tetap Ilmu padi ya coach. ya, tetap low gitu loh. Iya, low key. Ya, tidak high, tidak sombong, tidak apa. Dan tetap dia apa yang dilakukan selama ini tetap dia tingkatkan, bukan dikurangin. Kalau dia latihan 2 kali sehari, pagi sore tetap dijalankan. Jangan setelah dia nanti terkenal Jadi gampang puas masuk ke dunia gampang puas latihan cuma seminggu sekali. Kemarin di gym nggak lagi. Habis itu jalan-jalan sih jangan. Itu yang membuat anak muda ini hancur. Dan itu yang saya bilang lalu pembimbingan. Harus ada yang membimbing, ada yang mengarahkan, ada yang menjelaskan itu. Iya, lagi-lagi balik lagi ke si pemainnya lagi. Iya, tentu pemainnya lagi. Iya, benar sih. Kayak ini coach, sekarang kan di timnas U17 sekarang kan yang tadinya nggak dikenal, jadi kita udah mulai tahu nih siapa pemainnya. Ya. Dan banyak calon-calon bintang timnas di masa depan nih kayak Putu Panji tuh coach, Goli juga, terus ya hampir rata lah itu. Ya. Nah ini gimana nih coach? Abis U17 ini kan otomatis kan dia menuju ke profesional dong. Ya. Nah ini menuju ke profesionalnya, apakah kalau ada tawaran nih coach misalnya dari pemain ini, ada tawaran dari luar itu coach, itu baiknya milih-milih, misalnya coba ada tawaran di Malaysia atau di mana coach, atau langsung ke Jepang, Korea gitu coach. Nah itu gimana coach? Apa di liga lokal dulu sementara? Kalau memang dia ditawarin misalnya di Jepang, masuk di Jepang misalnya, saya nggak tahu masuk di mana kan. Kalau misalnya itu ya nggak apa-apa ya, karena kalau misalnya tapi bisa nggak dia main karena itu dia coach, itu. Tapi kalau misalnya dititip sih boleh aja. Tapi masuk kompetisi yang di youth development dia nggak tahu saya itu ya. Karena di Indonesia kan seperti si Goli kan di Persija. Iya. Betul nggak? Betul Persija kan di akademi Persija. Putu Panji juga di Bali dia. Iya. Jadi regulasi ini kan bisa aja dia main di senior. Iya. Mungkin itu lebih bagus. Bahkan udah debut coach kalau nggak salah coach, Goli itu coach. Udah debut lagi. Oh bagus itu. Tinggal dia bagaimana menjaga hati dia, menjaga diri dia untuk bisa menyamai teman-teman, menyamai kakak-kakak dia yang udah senior. Kayak Marcelino berarti kan waktu itu umur 17 tapi udah debut sama Persebaya. Bisa aja. Iya sih. Ya tergantung mereka ini kalau nanti kembali klub di masing-masing, klub itu lebih memperhatikan dia, lebih menjaga dia, bagaimana tetap dia konsisten dengan performa dia. Dan itu nggak mudah. Semuanya kembali ke pemain. Betul. Pemain ini sebenarnya yang edukasi. Bagaimana dia meningkatkan kompetensi dia berlatih terus, dimainkan dia main di klub, dia berlatih terus untuk target dia 2-3 tahun ke depan, bukannya hari ini aja. Itu penting. Tapi saya ada satu pertanyaan yang ini yang masih saya pertanyain juga sih. Misalnya main muda nih coach, bintang di timnya lah, main hebat di timnya, terus tiba-tiba ada tawaran dari luar nih coach. Nah itu pihak klubnya itu sebenarnya support dia keluar atau gimana sih coach? Iya, kalau dia tawaran dia memang akan meningkatkan kompetensi diri dia, saya pikir dia lepas saja. Sama klubnya? Sama klub aja. Gitu. Oke. Paling bayar transfer ya coach? Itu saya nggak tahu. Kalau ini nggak tahu. Teknis sih. Kalau Indo sih nggak tahu. Iya. Ya kalau ini yang mana nih? Yang junior senior? Yang junior? Oh iya, nggak tahu ya. Mungkin ada transfer atau bagaimana. Tapi yang penting kalau misalnya ada klub yang minta, misalnya kan seperti
regulasinya kan pemain yang 20 di Liga 1 kan harus dimainkan kan gitu. Oh, iya. Kalau misalnya Persija dia nggak bisa main, tapi main di klub misalnya di klub lain dia bisa main, ya nggak apa-apa. Oh. Nah, gitu. Oke coach, kita udah di penghujung tapi ada segmen segmen khusus. nih coach. Jadi Oke. Pertanyaan dari followers Five Balls Boleh, ya. boleh, Karena boleh. kemarin tuh lumayan banyak coach. Wah. Banyak banget. Ya walaupun pada akhirnya kita pilih 4 ya. Kita ini pilih 4 yang Yang- saya juga kepo gitu coach sebenarnya. Iya. 4 ini tuh menurut saya sama Arsa tuh kepo pertama, sama emang ini paling menarik. Karena sisanya tuh kayak ya agak sama semua lah Ya. gitu pertanyaannya. Oke, Mungkin yang pertama yang ini. saya baca nih coach. Oke. Dari @diodavai. Diodavai. Coach, dulu pernah baca artikel katanya Coach Neil pernah trial atau magang di Liga Ceko. Coba dong Coach ceritain sedikit gimana perasaannya, kenapa bisa trial atau magang ke Liga Ceko, dan gimana sih Liga Ceko pada saat itu Coach. Terima kasih Coach. #Minang Pride. Wis, orang Padang nih. Minang Pride nih, orang Padang nih Coach. Jadi kan gini, kita kan dulu namanya PSSI Garuda 2. Heeh. PSSI Garuda 2 itu adalah pemain adalah pemain terbaik ya dari seluruh Indonesia. Iya. Dari provinsi masing-masing. Saya dari Padang, Rocky Putire dari Ambon, Heriansa dari Kalimantan, kan gitu. Agus Yono dari Malang. Berarti ini program dari PSSI. Program dari PSSI untuk Praolimpiade Barcelona 91 cuma 2. Berarti sebelum emang disiapkan khusus buat Olimpiade. Kita 4 tahun di Cibubur. Ya, dari 87 sampai 91 semuanya di Cibubur. Oh, ini bareng. Bareng tidur di Cibubur sekarang. Cibubur yang dulu kan nggak sekarang dulu seperti kali. Iya. Tahun 87. Ya, begitulah. Begitulah kan. Nah, dikumpulkan sama-sama sana. Jadi semua pemain terbaik anak muda yang usianya 16 tahun itu dikumpulkan sampai dia didik sampai umur 20 tahun. Nah, karena pelatih kita itu dari Cekoslovakia, Josef Musopus namanya, pemain terbaik Piala Eropa tahun 60 sana. Oh iya, belum lahir tuh saya tuh. Ya. Jadi kita bawa ke Ceko. Oke. Ya, satu tim tuh dibawa ke Ceko untuk bermain dan beruji coba di sana selama 1,5 bulan. Ya, kita melawan Olomouc, melawan Dukla Praha dulu. Ya, Itu berarti nggak cuma latihan tapi main. kita Di latihan. Liga? Bukan. Oh, di kita ini ya? uji coba dulu. Oh, iya coba. Uji coba. Tim ini, satu tim ini kan 30 pemain nih. Iya. Tim PSSI Garuda ini pergi ke Cekoslovakia untuk berlatih bertanding. Oh, berarti kayak sekarang tuh Garuda Select gitu ya Coach. Ya, Kayak gitu ya, Coach. Kayak gitu dong. 1,5 bulan. Iya. Kita melawan tim Liga 1, kita melawan tim Liga 2. Jadi pindah ke Olomouc, ke Ostrava ya. Ya, habis itu kita lawan Dukla Praha, terus lawan kita tim Paralimpiadenya Cekoslovakia waktu itu ya. Udah 1,5 bulan, kita pulang ke Indonesia. Setelah itu kita berempat dipanggil oleh Pak Ismet Tair, Ismet Tair sebagai pimpinan proyek ini sama Pak Sigit kan. Yap. Saya, Agus Yono, Rocky Putre dan Heriansa. Oh, berlima Coach. Berempat. Berempat. Disuruh kembali ke Eropa. Ke Ceko lagi. Ya, ke Ceko Oh, lagi. posisi udah pulang nih. Udah pulang nih. Oh, udah pulang. Baru 2 minggu di Indonesia, kita dipanggil ke Ceko lagi. Disuruh kembali ke Ceko. Oke. Kita disuruh berlatih. Saya sama Agus Yono berlatih di Sparta Praha. Heriansa sama Rocky Putre berlatih di Dukla Praha. Tapi kita berlatih di Liga 1, tapi kita kompetisi Liga 2. Kita Liga main 1 Latihannya di Liga 1 tapi berkompetisi di Liga 2. Liga 2. Liga 2 Ceko. Ya, Ceko. Kita main di Benesov. Ini Liga 2-nya nih. Main di Liga 2-nya. Liga 2-nya Liga 2 senior apa ada Bukan senior? resmi. Oh, udah Udah resmi. resmi, senior. Wow. Oh, gila. Oh, berarti ada caps di situ Coach. Ada kita main. Oh, Resmi loh main kita gitu. Heriansa main di Montaze sama Rocky Putre di Montaze. Bisa di search di Google. Benesov sekarang sudah. Tapi nggak tahu Benesov Liga berapa sekarang. Itu sampai situ. Tuh berarti kalian tuh bisa lihat fotonya tuh, ada nggak tuh tapi di Google ya? Ada ya? Ada. Kita kan Ada. kita di apa seperti kita di Sparta Praha, kita kan latihan di Sparta Praha itu. Coach, berarti kalau Sparta Praha ada Netvet dong berarti? Netvet ada. Satu lapangan sama Netvet? Iya, tapi waktu itu Netvet mungkin lagi main Dipinjam, dipinjam ke Jerman mungkin. Tapi kita masih ada Julius Bilek, Michael Bilek, Jan Steskal, Thomas Kurapi masih di situ waktu itu. Michael Bilek Coach. Pernah satu latihan berarti Satu tuh? latihan sama. Michael Bilek. Nanti foto saya sama
Oh boleh. Guinness Book ada. Iya, guys, Boleh. Ini fotonya nih. Nanti kita tampilin. Ya. Oh, thank you banget nih coach. Ya, terus kita foto juga sama Sparta Praha tahun 90 itu. Ada juga. Full squad itu berarti ya foto. Iya, full squad yang main waktu itu ya. Waktu main dia di kompetisi itu. Ada foto kita. Wah. Jadi itu memorinya sangat luar biasa dan itu 6 bulan. Oh, 6 Buat bulan. persiapan 6 bulan. Olimpiade itu. Nah, setelah itu pemain yang 4 itu saya, Iya. Rocky Putirai, Agustion. Heriansa, Aguseno, mereka lah yang menjadi pemain inti di Paralimpiade 92. Oh. Kita kan lawan Jepang, Iya di lawan 92. Cina Taipei, Betul. lawan Hong Kong. Itu subgrup E nggak salah saya. Kita main tuan rumah di Tambak Sari. Itu home away. Kita main di sini kita menang lawan Hong Kong 2-1, di sana kita 0-0. Lawan Jepang di sini kita kalah 2-1, sana kita kalah 2-1. Oh, home away sistemnya ya, coach. Nah, cuma Hong Kong kita menang sih, Taiwan kita menang sih, sana juga menang. Tapi yang masuk ke babak selanjutnya waktu itu Jepang. Kita nomor 2. Tahun 91 tuh Juni. Oh, yang dipilih itu yang peringkat 1. Satu aja. Bukan yang peringkat 2 enggak maju. Enggak. Waktu itu sistemnya. Waktu itu sistemnya. Wah, kalau sekarang mungkin bisa tuh ya. Iya, tahun dulu tapi itu untuk 91. Nah, Jadi, tapi kenapa nggak ini, coach? Nah, habis dari timnas itu lanjut di Ceko apa gimana, coach? oh enggak, kita kan cuma apa namanya? Dititip mungkin ya. Oh. Dititip dulu. Kan kita ini kan karena federasi ketua PSSI-nya Ceko itu sama ketua PSSI kita kan Dekat. dekat. Oh. Jadi mungkin dipinjamkan atau gimana saya nggak tahu. Oh. Tapi yang penting kita main di apa namanya berlatih di Sparta Praha, kita latihan di kompetisinya di Liga 2 di Indonesia. Tapi menit mainnya banyak di situ, coach. Ada main, tapi kita kan tentu mereka menurut kebutuhan. Iya. Kalau dia rasa kita mainnya bagus, pasti kita dimainkan. Iya. Tapi kalau nggak butuh, kita cadangan juga, nggak harus dimainkan juga. Begitu juga si Rocky Heriansa. Nah, kalau dia pantas untuk dimainkan, dia main. Kan itu kan kebutuhan tim, bukan kita harus dimainkan kan enggak. Tapi secara umum itu luar biasa. Dapat banyak pengalaman. Itu pengalaman. Tapi waktu itu pas di tim itu tuh, coach, negaranya dari mayoritas Ceko semua apa banyak asingnya, coach? Ada sih. Nah, yang masih Tapi kalau Liga 2 enggak mungkin. Oh, Liga 2. Liga 1 ada. Karena kan situ kan dulu masih belum pecah. Iya, betul. Iya. Jadi kalau kita udah main di Ostrava orang main, Iya. di Olomouc. Sekarang udah pisah Ceko sama Slovakia. Oh, berarti ini juga menyangkut tadi ya yang under 17 itu berarti kalau misalnya mereka dapat tawaran mah harus ambil aja ya coach. Ya, maksudnya kalau buat Mas, experience atau apa. Iya. Maksudnya Walaupun ini biar- bukti nyatanya Iya, gitu. biar di Malaysia gimana, coach? Kalau biar di Malaysia atau di ASEAN lah gitu, ambil aja, coach. Ya, Apa better di lokal, coach? Ya itu saya regulasinya nggak tahu. Tapi kalau misalnya dititip misalkan, ya misalnya nih si Goli, Pak. Iya. Si Goli atau si Alberto, ada yang mau kan ada buat titip kan, dititip dia di Eropa, dia main, dia latihan misalnya dia latihan di Bayern Munchen, nanti dia dititip main di mana gitu kan, latihan aja dulu. Kalau mereka latihan di Bayern Munchen kan bisa, tapi kalau nggak bisa di senior, kan bisa di Punya. youth development ya, gitu loh. Kalau dulu kan, kalau saya kan latihan di senior di Eropa, tapi kalau saya nggak tahu kan, Betul. dia latihan di senior di Bayer Leverkusen kan, atau di youth development-nya kan youth development-nya ada. Berarti memang mau gimana pun ya harus terima aja karena emang dapat pengalaman yang experience berbeda itu mahal. Mahal bukan, banget. bukan masalah uang ya. Betul. Masalah pengalaman dan experience itu mahal. Oke. Kadang kan tujuannya pada saat balik lagi ke timnas, misalnya dipanggil, mereka bisa bersaing dengan PD-nya kompetitor. tinggi, Bang. Betul. PD-nya tinggi, dia merasa lebih hebat. Apalagi kompetitornya juga ya levelnya ya sama juga gitu. Kan keyakinan itu kan membuat kebodohan itu kan hilang. Iya. Itu yang penting. Itu benar. Mentality ya. Kepotong tuh TikTok tuh. Bener. Kepotong tuh. Kalau kita nggak yakin gimana? Bener. Kalau kita ketakutan tuh kalah ya kalah. Nih coach, dari Henny Ramzi and the Score. Coach, tanggapannya tentang sekarang banyak fans FOMO yang dukung timnas karena pemainnya ganteng-ganteng. Gimana tuh coach itu coach? FOMO tuh maksudnya gini, coach. Jadi yang tadinya dia nggak suka bola, tiba-tiba Nggak tahu bola. malah sekarang fenomena Ikut-ikutan. pada ganteng-ganteng nih, coach. Jadi ikut-ikutan gitu, coach. Nah, itu gimana, coach? Karena menurut saya, coach, antar dipotong lagi nih. Ini kalau menurut saya pribadi ya, itu kebanyakan fans, apalagi cewek-cewek ya, coach, itu kebanyakan mengganggu privasi pemainnya, coach. Kayak misalnya lagi jalan di sini atau lagi jalan di mana itu tuh sebenarnya itu bagus kah atau gimana? Saya nambahin lagi, dulu zaman
coach tuh atau di zaman coach masih jadi pemain atau mungkin lagi mengasuh anak-anaknya juga, ada nggak tuh momen-momen kayak gini juga nih? Nah, dulu mana ada televisi nggak ada. Medsos nggak ada ya, Coach? Ada medsos. Kita aja ke Eropa, saya ke Eropa tahun 90 itu hanya Kompas aja. Kompas gede ada foto kita itu 4 pemain Persikuda dikirim ke Eropa. Itu Kompas aja nggak ada foto malah. Iya, nggak ada itu ya. Dulu koran bola bagus, koran bola. Ya, koran bola ya. Tapi kita main lawan Jepang, kita main lawan Hong Kong, kita lawan Cina TP itu kan TVRI. Yang secara langsung orang nonton rame-rame di kantor kelurahan begini. Di kampung saya kan nonton kantor kelurahan. Oh iya. Nah, ada media sosial. Nah, sekarang kan semuanya sudah ada. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, ya semua tergantung ke pemainnya. Oke. Karena ini nggak bisa dihindari. Iya. Ini kan entertain. Betul. Oke, Betul kan lagi, menjual. bener. Iya, iya, iya. Itu menjual. Yap. Ya, apa yang dia jual oleh pemain adalah performan dia di lapangan. Ya, bagaimana dia tampil di lapangan, bagaimana dia bermain di lapangan, bermain body knowledge-nya di lapangan itu dilihat orang. Apalagi sekarang, ya contohnya, oh ini ganteng-ganteng nih kan, orang kan lebih tertarik. Iya. Tapi apa mempengaruhi pribadi masing-masing pemain? Pengaruh. Nah, sekarang bagaimana pemain membatasi ini? ya. Membatasi ini jangan sampai dia Terlalu terpengaruh. iya. Yang ketiga nih Coach, ini lumayan menarik nih Coach, yang kita belum tanya ini. Dari Yudi Aprajas. Yap. Seingat saya Coach Neil, Ya. ini pernah bawa klub semen Padang juara Liga 2010 atau 2011. Ya. Dan dipercaya juga sebagai pelatih timnas Indonesia. Tapi singkatnya, kepemimpinan timnas kita di bawah Coach Neil Maizar itu hanya semusim aja Coach, tanpa trofi. Apa sih yang membuat Coach Neil Maizar kesulitan menangani timnas saat itu, Coach? Jadi gini, tim Semen Padang itu kan saya pegang dulu. Itu di Liga 1, Liga Super namanya. Dan tim Semen Padang itu pernah diundukan pertama itu sebulan lamanya, nomor 1. Padahal kita penantang baru. Iya. Berdasarkan itu, waktu itu saya dipanggil untuk menjadi pelatih bintang dulu namanya. All-Star ya? All-Star, bintang ESL All-Star. All-Star ya, Coach? Pemain bintang melawan Persipura Jayapura. Oh, itu kayak basket ada NBA All-Star. Itu Oh, tahu. yang masih zaman Aldo Barreto itu, Coach? Aldo Breto sama saya, Christian Jonrai sama saya, Bambang Pamungkas, Hamka Hamzah. Iya. Ya. Semuanya kumpul. Kurniawan melawan Persipura. Itu pertama. Tim PSSI panggil saya, Kut, ke Jakarta, Kut, kita buat tim bintang. Ya. Setelah itu balik, kan? Nah, tahun berikutnya kan di IPL namanya, kita sempat juara. Tapi pas 4 pertandingan terakhir itu kan saya dipanggil tim nasional. Nah, jadi sekarang kita bicara tim nasional. Tim nasional waktu itu memang tidak seutuhnya pemain itu tidak seutuhnya yang terbaik yang baik masuk ke tim nasional. Iya. Ya. Red nggak bisa main, ya. Victor Ivanevo nggak boleh datang, ya itu. Yang lain-lain lah kan, tapi itu nggak perlu kita bicarakan. Iya. Ini nggak boleh terjadi, ya. Jadi saya cuma sebentar. Piala AFF 2012 kita gagal masuk ke semifinal dan terakhir saya megang tim pra Piala Dunia melawan Irak di Dubai dan kita kalah 1-0. Setelah itu baru saya balik. Nah, itu. Jadi nggak lama saya tim nasional. Memang nggak ada trofi. Pertandingan cuma 1 yang Piala AFF, nggak ada trofi. Iya. Hanya itu pertandingan resmi, yang lainnya kan semua coba aja. Tapi saya ini nyambung nih, Coach. Menurut Coach nih, Coach, mending kita juara AFF 10 kali atau kita tembus Piala Dunia, Coach? Jangan Piala Dunia lah, kita quarter final Piala Asia lah. Mending mana? Lolos grup Piala Asia lah. Ya, sama sih. Sama, Coach. Maksudnya masih sama gitu maksudnya. Kalau kita dibandingkan kita masuk Piala Asia, itu lebih bagus di Piala AFF. Ya. Betul. Tapi kalau bisa dapat PF kan lebih bagus lagi. Ya. Mana 10 lagi. Nah, itu. Jadi kalau misalnya sekarang level kita udah masuk ke Piala Dunia, ya kualifikasi kita menang lawan Arab Saudi, kita menang lawan Bahrain, dan mudah-mudahan besok kita melawan Cina, ya. Bukan kita mengecilkan arti AFF, tapi memang lebih bagus itu dibanding AFF. Pada juara gitu. Tapi kan karena orang bilang juara Piala AFF aja belum. Iya. Ya itu kan sikap
cara berpikir orang berbeda, kita terima aja. Tapi contoh Singapura coach, dia 10 kali juara AFC kalau nggak salah ya. Ya tahu saya. Itu dia nggak masuk Piala Asia sama. Ya, itu. Jadi emang kalau kebanggaan tentu lebih tinggi. Iya. Tidak Piala Asia dong. Betul. Bukan kita nggak bangga Piala F, di Piala Asia dong. Walaupun kita nggak juara, tapi kita masuk ke situ kan lebih bagus. Sekarang nih, siapa pemain tim-tim negara ASEAN yang masuk Piala Dunia sekarang di putaran ketiga? Nggak ada. Iya benar. Iya sih. Indonesia aja. Jadi Benar sih. ya sebenarnya bukan diperbandingkan, tapi kalau bisa kita juara Piala AFF dan kita bisa di Piala Asia, Kenapa enggak? Iya. Betul. itu aja. Iya. Jangan dicari-cari yang lain. Iya. Nah, ini mungkin pertanyaan Last terakhir question ya, lah. Coach. Last question dari Iya. Devana Aufadlian. Kalau dikasih kesempatan ngelatih timnas Indonesia lagi, kira-kira Coach Neil tertarik untuk ngelatih timnas di kelompok umur berapa dan kenapa? Gimana Menarik Coach? tuh coach. Masih kuat untuk timnas? Ini aja. Oke. Itu keputusan itu di PSSI. Oke. Saya tidak bisa berkomentar apa-apa. Yang penting saya berkontribusi untuk sepak bola sampai kapanpun. Karena kalau kita bilang A nanti pandang orang beda. Saya bilang B, saya tidak berkomentar masalah itu. Tapi saya tetap karena sepak bola di passion saya. Saya akan berbuat untuk tim nasional ini, untuk bersepak bola ini, untuk berkontribusi di timnas Indonesia. Ya harus semua ilmu kita harus kita curahkan untuk sepak bola. Apakah kita di klub nanti, apakah di mana nanti, tetaplah. Tapi kalau pertanyaan itu nanti aja kita jawab. Apa jangan-jangan callingan dua tadi itu lagi ya? Gak ada yang tahu nih. Bisa jadi. Iya. Oke, jadi mungkin itu aja coach pertanyaan dari followers dan juga ini mungkin udah mengakhiri episode kita kali ini. Thank you banget Coach Nilmar udah mau main Fight Balls. Terima kasih. Ini jadi salah satu narasumber pertama kita. Mantap. Iya, narasumber pertama kita di Fight Balls ya. By the way, First time ya. Iya, for the first time. Ini such an honor to have you here. Dan thank you guys buat yang udah pada nonton, udah pada dengerin juga mungkin di Spotify. Jangan lupa untuk komen, like dan juga subscribe, dan juga buat kalian nih mungkin nextnya mau manggil siapa lagi, tolong komen di bawah, oke? Jangan lupa subscribe karena kita lagi mau mencoba untuk mendapatkan subscriber sebanyak-banyaknya. Iya, betul. Dan juga jangan lupa follow karena kita dikit lagi 100.000 followers ya. Oke, mantap. Oke, thank you guys for watching. See you guys there and goodbye. Goodbye.